Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap ini turun drastis dari 3,5 menjadi di area 3,26 triliun dolar ya. Terus kalau kita lihat dari segi volume juga turun sekitar 2,84%. Bitcoin dominance berada atau stabil ya, dia di area 56,5 persenan lah ya, di area 56 persenan. Kalau kita lihat Fair and Greed Index dia berada di area 49 teman-teman ya. Nah, kita bisa belajar dari Bitcoin dominance dan Bitcoin price. Saat Bitcoin dominance ini stabil, lalu Bitcoin price-nya ini turun, maka kita akan melihat altcoin itu mengalami kerontokan harga. Contohnya hari ini kalau kita lihat bersama-sama ya, Ethereum, terus di sini ada XRP, terus BNB, Solana, dan masih banyak lagi altcoin lainnya yang mengalami penurunan cukup signifikan hari ini. Sedangkan kalau kita cek juga teman-teman ya untuk parameter harga meme coin itu sendiri ya kan. Bisa kalian lihat sendiri di sini teman-teman seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, terus di sini ada Bong, terus di sini juga ada Pengu, terus ada ya A1 bukan A1 ya EI16Z ya teman-teman ya. Terus ada Dogwave. Jadi merata meme coin kali ini juga mengalami penurunan ya. Karena apa? Bitcoin dominance itu price-nya stabil ya, persentasenya dan price-nya daripada Bitcoin itu sendiri mengalami penurunan. Nanti kalau Bitcoin dominance itu persentasenya turun, Bitcoin price-nya naik, maka kita akan melihat persentase kenaikan daripada altcoin. Toh kita juga masih di ambang, masih di bawah pertengahan alt season ya kalau kita lihat dari indeksnya, belum mampu menjebol di atas 60, baru di area 51, kebanting lagi 51, kebanting lagi gitu ya. Nah, kali ini teman-teman ya, kita membahas tentang PP. Untuk PP sendiri, price-nya kan kali ini turun dia sekitar 3,62% dan dalam 7 hari terakhir 14%. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang menunggu meme coin itu mengalami penurunan, termasuk ada PP, Shiba, Bong, dan masih banyak lagi meme coin lainnya, ya ini sebenarnya momentum kesempatan buat kita untuk melakukan DCI kalau kalian memang menunggu momentum penurunan. Tapi kalau kalian udah, wah bang saya udah nggak punya modal, udahlah ya, saya nggak mau DCI lagi, nggak apa-apa teman-teman ya, hold aja yang kalian punya sampai benar-benar Bitcoin itu mengalami rally kembali. Terus meme coin juga mengikuti rally, altcoin juga mengikuti rally. Di situ kalian bisa taking profit. Amin. Semoga saja dalam waktu dekat ya. Nah, di sini pun dijelaskan teman-teman untuk volume PP coin sendiri juga mengalami penurunan. Dominasi sosial juga mengalami penurunan. Apa artinya bagi harga PP ya? Jadi jelas teman-teman pasti akan terjadi retrace. Makanya di sini saya bilang ini menjadi kesempatan buat kalian yang memang menunggu harga murah gitu untuk si PP coin ya. Ya saya bukan menyuruh kalian untuk beli ya, kalau kalian memang menunggu untuk DCI ya saat ini sebenarnya udah pas untuk momentum DCI gitu teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya, harga PP Coin tetap tertekan meskipun sentimen di pasar kripto membaik dengan Bitcoin berada di atas 100.000. Kali ini udah di bawah 100.000 malahan ya kan. Momentum token tersebut telah memudar dan lebih banyak data menunjukkan bahwa volume dan dominasi sosialnya telah menurun. Jadi bagaimana semua hal ini mendasari ini akan mempengaruhi harga daripada PP Coin. Nah, apakah kalian masih ingat dengan statement saya yang sering saya sampaikan terhadap teman-teman semua? Ingat, kalau udah cuan silakan dijual. Ya, jangan 100% tetap sisakan. Sisanya ya di hold sampai target kalian gitu kan. Nah, ketika terjadi retrace kalian bisa masuk. Ya seperti ini teman-teman ya. Kemarin waktu PP mengalami kenaikan gila-gilaan, kalian sempat jual, kali ini dia turun, kalian bisa masuk lagi gitu loh sistemnya ya. Nah, menurut para analis untuk PP sendiri teman-teman price-nya di tahun ini bisa sampai di kepala 66 dengan 40 di belakang koma. Itu berarti dengan parameter harga USDT saat ini price-nya $1 sekitar 16.000 something, itu berarti udah di area Rp1 teman-teman untuk price-nya PP saat harganya sesuai prediksi sampai di kepala 6 dengan 40 di belakang koma ya. Semoga saja di tahun ini benar-benar bisa ke area Rp1 untuk PP. Nah, apakah harga koin PP beresiko karena volume dan dominasi sosial turun? Tentunya tetap beresiko. Tentang apa? Ya mungkin akan terjadi panic selling ya kan, harga semakin turun. Nah, jadi di situ kita bisa memanfaatkan momentum. Ingat,
Semua orang berharap mendapatkan harga murah, tapi saat harga itu tiba, cenderung orang-orang merasa linglung, takut ya untuk masuk. Nah, data pihak ketiga menunjukkan bahwa volume harian koin PP mengalami tren penurunan karena harganya kehilangan momentum data oleh CoinGecko menunjukkan bahwa volume harian turun menjadi 1,4 miliar pada hari Selasa, turun lebih dari 18 miliar pada bulan November. Volume ini telah jatuh ke level terendah dalam lebih dari 2 bulan, teman-teman ya. Nah, kalau kita compare PP ini terhadap meme coin lainnya ya, seperti Pengu, seperti Shiba, Dogecoin, terus ada Floki, ada Bong, kita compare ke area itu. Meme coin tersebut teman-teman itu juga mengalami penurunan, bahkan turbo yang digadang-gadang ya di tahun ini ya dia akan meledak karena naratif AI-nya akan mengalami ya, pumping bullish di tahun 2025 juga mengalami koreksi. Kenapa? Ya karena secara overall, secara keseluruhan market kurang baik ya. Jadi kalau PP turun dan kita compare ke altcoin lainnya kok turun ya wajar aja ya, bukan hanya PP soalnya. Tapi kalau hanya PP aja yang turun ya itu perlu dipertanyakan. Tapi untuk saat ini normal karena overall semuanya mengalami koreksi. Nah, data lain oleh Loon Crush yang menunjukkan bahwa meskipun dominasi sosial telah meningkat baru-baru ini, dominasi tersebut masih jauh lebih rendah daripada level tertingginya tahun lalu. Itu pertanda bahwa lebih sedikit orang yang memposting tentang koin PP, teman-teman ya. Secara teori, penurunan tajam dalam volume mata uang kripto dan dominasi sosial seharusnya menjadi hal yang buruk karena hal itu merupakan tanda bahwa minat sedang menurun. Namun dalam kenyataannya penurunan sebesar itu bisa menjadi hal yang baik karena apa? Biasanya merupakan tanda akumulasi oleh investor uang pintar. Nah, seperti yang saya bilang ya, penurunan tersebut bisa kita manfaatkan atau menjadi momentum kesempatan emas buat kita melakukan DCI ya. Karena gini ya, permainan daripada Wells ya, dia pasti akan bermain pump and dump ya, serok di bawah naik dia taking profit ya entah berapa persennya, turun lagi dia masuk lagi ya, seperti itulah. Makanya saya sering bilang masuklah ketika orang lain pada takut, keluarlah ketika orang lain pada berani ya. Intinya saat ini orang-orang cenderung pada takut ya, dan kalau kalian berani ambil apa ya, spekulasi ya, sebenarnya untuk DCI udah pas momentumnya. Cuman ya tetap teman-teman ya, disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Jadi analis teknis harga PP saat grafik mengirim sinyal campuran ya. Intinya gini teman-teman ya. Para analis untuk prediksi price-nya PP masih bullish sebenarnya meskipun dari price parameter volume, dari tren sosialnya dia turun. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat teman-teman mungkin akan ada perilisan data CPI juga. Itu mempengaruhi Bitcoin aja ambrol ya kan, bukan ambrol langsung sampai kerak bumi, nggak dari 100.000 langsung turun di area 93 ribuan teman-teman ya. Terus kalau kita lihat seperti Ethereum juga mengalami penurunan, Solana ya dari 200 sekian dolar turun di 190 sekian lah, atau udah turun lagi kalian bisa cek. Jadi PP wajar juga ya, induknya turun, PP juga turun, hal wajar. Kecuali ada beberapa meme coin yang sedang hype juga ya. Ya semoga saja teman-teman ya di PP bisa segera menyentuh di area 1 rupiah. Ya intinya tetap disclaimer teman-teman, bukan hanya PP di overall altcoin kripto karena high risk high return juga segi kripto ini ya, resiko tinggi. Jadi kalian pahami, tetap disclaimer. Semangat para holder PP ya, tetap semangat, kurangi sabar dan salam cuan.